Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan di suatu sore yang cerah di Baghdad, datanglah seorang pendekar dari Cina bernama Pendekar Bambu Kuning. Badannya tinggi kurus, bawa tongkat bambu kuning yang katanya sakti, bisa mengalahkan siapapun termasuk Abu Nawas. Pendekar itu berdiri di alun-alun kota sambil berteriak, "Mana Abu Nawas? Aku dengar kau cerdik. Ayo kita adu ilmu. Kalau aku kalah, aku akan jadi pelayanmu. Kalau kau kalah, kau harus ikut aku ke negeri Cina." Orang-orang langsung heboh. Abu Nawas lawan pendekar. Wah, seru nih. Raja Harun al-Rasyid pun memanggil Abu Nawas. Raja berkata, "Abu Nawas, kau siap? Pendekar ini katanya sakti, bisa pecahin batu dengan tongkatnya." Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Santai Baginda, saya juga punya senjata, lebih sakti, namanya mulut licin." Pendekar langsung menantang, "Ayo kita bertarung sekarang." "Oke, tapi karena aku nggak bisa kungfu, kita adu cerdas saja. Yang kalah harus tunduk," jawab Abu Nawas. "Baiklah," kata pendekar dengan percaya diri. Abu Nawas berkata, "Pertama, aku tanya, di mana tempat yang kalau orang masuk pasti keluar, tapi kalau keluar belum tentu masuk lagi?" Pendekar terkejut. "Gua." "Salah. Jawabannya pasar. Masuk pasar pasti keluar. Keluar pasar belum tentu masuk lagi besok." Orang-orang tertawa. "Sekarang giliran aku. Kenapa bambu kuning ini kuat dan lurus?" tanya sang pendekar. Abu Nawas mendekat memegang bambu tersebut. "Karena dia nggak suka ikut-ikutan yang bengkok. Kayak aku, lurus-lurus saja, kecuali pas tidur." Pendekar wajahnya memerah. Orang-orang tertawa. "Ayo terakhir, apa yang bisa terbang tanpa sayap dan bisa jalan tanpa kaki?" Abu Nawas pura-pura bingung. Lalu tiba-tiba bersin keras. "Nah, itu dia, jawabannya angin." Pendekar tercengang. "Bagaimana kau tahu?" "Saya ini Abu Nawas, langganan juara adu pintar di kampung sebelah." Akhirnya pendekar bambu kuning itu malu. Dia menaruh tongkatnya lalu berkata, "Aku kalah. Mulai hari ini aku belajar dari Abu Nawas." Abu Nawas pun berkata, "Kalau begitu mulai sekarang kau jadi asistenku jualan jamu. Namanya jamu tolak miskin. Mau?" "Siap guru," jawab pendekar. Orang-orang tertawa. Raja pun berkata, "Abu Nawas, kau memang pendekar sejati, pendekar logika." Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja ingin mencari hiburan dan memutuskan untuk memancing. Ia memanggil Abu Nawas untuk menemaninya. "Abu Nawas, hari ini kita akan pergi memancing di sungai," kata raja dengan semangat. Abu Nawas sedikit bingung, mengingat sudah lama tak turun hujan, dan sungai-sungai di daerah itu menjadi kering. Tetapi ia tidak berani menolak perintah raja. Hanya tersenyum sambil mengikuti keinginan baginda raja. Sesampainya di tepi sungai, raja terkejut melihat sungai itu kering kerontang. Hanya menyisakan beberapa batuan dan lumpur. Namun tak ingin terlihat salah, raja berpura-pura tetap tenang dan bersikap seperti biasa. "Baiklah Abu Nawas, kita mulai memancing di sini." Abu Nawas yang sudah ingin tertawa menahan dirinya. Ia kemudian berkata dengan nada serius, "Baginda, ikan-ikan di sini sangat pemalu. Kita harus memberi mereka umpan yang istimewa." Raja yang mulai bingung namun tak ingin terlihat kalah menjawab, "Kalau begitu, bawa umpan apa saja asal kita dapat ikan." Abu Nawas pun mencari-cari sesuatu, lalu meletakkan sebuah batu besar di ujung pancing raja. "Ini umpan terbaik Baginda. Ikan-ikan di sungai ini sangat menyukai batu." Raja mulai mengangkat alis. Ikan yang menyukai batu. Tapi karena gengsi, ia tetap melanjutkan memancing sambil duduk penuh kesabaran, melemparkan pancingan berbatu ke sungai yang kering kerontang itu. Setelah beberapa saat, raja merasa aneh karena tak ada tanda-tanda ikan. "Abu Nawas, kemana ikannya? Aku tak merasakan tarikan sedikit pun." Abu Nawas menentawanya lagi dan berkata dengan wajah serius, "Baginda, saya rasa ikan-ikan di sungai ini sedang pergi piknik ke sungai sebelah. Maklum, air di sini sudah kering." Raja terdiam sejenak.
lalu tersenyum menyadari kekonyolannya sendiri. Ia mulai tertawa keras sambil memukul-mukul punggung Abu Nawas. Abu Nawas, kau sungguh pintar menghiburku. Lain kali kita pastikan sungainya penuh air dulu ya. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. Dalam hati ia merasa lega karena berhasil membuat raja tertawa dengan pertolongan memancing yang tak akan pernah terlupakan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan sendirian di tengah malam yang sunyi. Saat itu, ia merasa ada sesuatu yang aneh mengikuti langkahnya. Ketika menoleh ke belakang, ternyata ada sosok menyeramkan, yaitu setan yang mengintainya dari jauh. Namun, Abu Nawas yang terkenal cerdik tidak merasa takut. Ia malah merasa ini kesempatan yang baik untuk mengerjai setan itu. Setan yang merasa Abu Nawas adalah manusia yang terkenal licik dan pintar ingin menguji kecerdikannya. Dengan tawa seram, ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku tahu kau pintar, tapi kali ini kau tak akan bisa lolos dari jebakanku. Aku akan membuatmu menderita." Abu Nawas tanpa gentar sedikit pun menyambut tantangan itu dengan tenang. "Wahai setan, kenapa kau ingin membuatku menderita? Bukankah hidupku sudah cukup rumit tanpa gangguanmu? Tapi kalau kau ingin mencobanya, mari kita lihat siapa yang lebih licik di antara kita." Setan tertawa jahat. "Kau memang pintar bicara, Abu Nawas, tapi aku punya rencana jahat yang pasti membuatmu takut dan lari ketakutan." Abu Nawas pura-pura tertarik dan mendekati setan itu. "Oh, begitu. Rencana macam apa yang kau maksud?" Setan berkata dengan nada mengancam. "Aku akan memberimu mimpi buruk setiap malam. Kau akan tidur dengan rasa takut dan bangun dan ketakutan yang tak berujung." Namun bukannya takut, Abu Nawas justru tertawa terbahak-bahak. "Wahai setan, kau sungguh tak tahu apa-apa tentangku. Kau bikin aku takut dengan mimpi buruk? Padahal kau tahu tidak, ada mimpi buruk yang lebih buruk daripada yang bisa kau buat." Setan terdiam bingung. "Maksudmu apa, Abu Nawas? Aku adalah setan. Tidak ada mimpi yang lebih buruk dari yang bisa kubuat." Abu Nawas mendekat dan berbisik dengan nada serius. "Aku tahu mimpi yang jauh lebih buruk dari semua mimpimu. Bayangkan jika setiap malam kau bermimpi tentang istri-istriku datang menagih hutang, meminta uang belanja, dan menyuruhmu mencuci piring sampai pagi. Itu adalah mimpi buruk yang tak tertahankan." Setan yang mendengar itu langsung gemetar. Ia membayangkan dirinya dicerca oleh istri-istri Abu Nawas yang galak, meminta ini itu dan mengomel sepanjang malam. Setan tak pernah membayangkan ada mimpi yang lebih mengerikan daripada yang bisa ia buat. "Wah, itu mengerikan," seru setan sambil mundur perlahan, mulai merasa kapok. Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Ia berkata lagi dengan nada menggoda, "Dan kau tahu, jika kau berani menggangguku lagi, aku akan membuatmu bermimpi menjadi suamiku. Kau akan dituntut ini itu setiap hari. Tidak hanya mimpi buruk, tapi kehidupan nyata yang penuh penderitaan." Setan semakin ketakutan. "Tidak, tidak, cukup. Aku tidak ingin berurusan denganmu lagi, Abu Nawas. Kau terlalu licik dan menyeramkan bagi setan sepertiku." Setan itu pun lari terbirit-birit, meninggalkan Abu Nawas sendirian di malam hari. Abu Nawas hanya tersenyum puas, merasa berhasil menakuti setan sampai kapok. Dan sejak hari itu, setan tidak pernah berani mendekati Abu Nawas lagi. Setiap kali ada setan lain yang bertanya, setan yang pernah ditipu itu selalu berkata, "Jangan pernah coba-coba mengganggu Abu Nawas. Dia bisa membuatmu mengalami mimpi buruk yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya." Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk bersedekah. Ia membawa sekantong uang ke masjid dan mendonasikannya untuk membantu kaum miskin. Namun karena uang Abu Nawas sangat terbatas, ia terpaksa mencampurkan beberapa keping uang palsu di antara uang sedekahnya. Tak lama kemudian, salah satu penjaga masjid menemukan kepingan uang yang tampak mencurigakan. "Ini uang palsu," serunya dengan kaget. Kabar uang palsu di sedekah Abu Nawas pun sampai ke telinga Baginda Raja, yang langsung memanggil Abu Nawas untuk dimintai keterangan. Raja menatap Abu Nawas dengan tajam. "Abu Nawas,
Apakah benar kau bersedekah dengan uang palsu? Apa maksudmu? Abu Nawas dengan tenang tersenyum dan berkata, "Ampun Baginda, bukankah sedekah itu untuk membantu orang lain? Yang penting niat saya ikhlas Baginda. Uangnya kan tak tahu dia asli atau palsu. Yang penting niat saya sudah baik." Raja tak terima dengan jawaban ini dan berkata, "Abu Nawas, ikhlas saja tidak cukup. Uang palsu itu tidak bisa digunakan." Namun Abu Nawas tetap tenang dan menjawab, "Baginda, saya hanya mengikuti nasihat lama. Jika memberi sedekah, jangan sampai tangan kiri tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Nah, saya pun tidak tahu kalau ada uang palsu di sana." Para hadirin yang mendengarkan perdebatan mereka pun mulai tersenyum-senyum, tertawa melihat kecerdikan Abu Nawas yang selalu punya jawaban untuk segala hal. Raja hanya bisa geleng-geleng kepala sambil menahan tawa. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk berkilah. Tapi lain kali, pastikan tangan kanan dan kirimu sepakat untuk hanya bersedekah dengan uang asli." Abu Nawas pun tertawa kecil dan mengangguk. Lalu dengan riang meninggalkan istana sambil berkata dalam hati, "Setidaknya sedekahku jadi cerita lucu untuk semua orang hari ini." Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ia melihat sebuah kios kecil dengan papan bertuliskan "Tukang servis radio, dijamin beres, jika tidak uang kembali." Abu Nawas berhenti sejenak, membaca tulisan itu dengan seksama, lalu tersenyum lebar. Ia berpikir untuk menguji keahlian tukang servis tersebut. Abu Nawas pulang ke rumah dan mencari sesuatu. Ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang bentuknya mirip radio. Dengan sedikit kreativitas, ia menambahkan beberapa tombol palsu dari kayu dan sebuah antena bengkok. Kotak itu kini terlihat seperti radio tua yang sudah rusak. Ia membawa radio itu ke kios tukang servis. "Assalamualaikum," sapa Abu Nawas. "Waalaikumsalam Tuan, silakan, ada yang perlu saya perbaiki?" jawab si tukang servis dengan ramah. Abu Nawas menyerahkan radio itu sambil berkata, "Radio ini sudah lama tidak menyala. Tolong perbaiki agar kembali berfungsi dengan baik." Tukang servis menerima radio itu, memperhatikan sebentar lalu bertanya, "Ini radio jenis apa ya? Kok kelihatannya unik sekali?" Abu Nawas menjawab dengan serius, "Ini radio keluaran kuno, warisan nenek moyangku. Tetapi kalau kau berhasil memperbaikinya, aku akan memberimu bayaran ekstra." Tukang servis mulai membongkar radio tersebut. Ia memeriksa antena, tombol-tombol, dan bagian dalamnya. Namun semakin ia memeriksa, semakin bingung. Karena radio itu ternyata hanyalah kotak kayu kosong. "Tuan, ini bukan radio, ini hanya kotak kayu," seru tukang servis. Abu Nawas menggeleng sambil tersenyum. "Tidak mungkin, itu radio keluarga kami yang sangat berharga. Kalau kau bisa memperbaikinya, aku minta uangku kembali sesuai jaminan di papanmu." Tukang servis terdiam. Ia tak ingin kalah, lalu ia berkata, "Baiklah Tuan, beri aku waktu 1 hari untuk memperbaiki radio ini." Keesokan harinya, Abu Nawas datang kembali. Tukang servis menyerahkan radio itu sambil berkata, "Ini sudah selesai Tuan, saya berhasil memperbaikinya." Abu Nawas terkejut, "Bagaimana mungkin? Apa yang kau lakukan?" Tukang servis menjawab sambil tersenyum, "Saya memasang kembali semua komponen yang rusak, membersihkan antena dan menyelaraskan tombol-tombolnya. Sekarang radio ini dalam kondisi terbaik." Abu Nawas memeriksa radio itu lalu berkata, "Tapi kenapa tidak ada suara apapun?" Tukang servis menjawab, "Karena radio ini jenis kuno Tuan. Radio ini hanya menyala jika pemiliknya bernyanyi sendiri. Silakan coba." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Ia mengakui kecerdikan tukang servis tersebut. "Baiklah, kau menang kali ini. Ini bayaranmu dan tambahan uang ekstra seperti janjiku." Tukang servis tersenyum puas, sementara Abu Nawas pulang dengan hati lega, meskipun ia tidak berhasil menjebak tukang servis yang cerdik tersebut. Sejak saat itu, mereka berdua menjadi sahabat baik dan sering berbagi cerita lucu. Kisah selanjutnya.
Alkisah, datanglah segerombolan prajurit dari istana atas perintah Raja Harun al-Rasyid untuk menangkap Abu Nawas di kediamannya. Abu Nawas dikabarkan telah menghilang cukup lama entah kemana. Tidak ada satupun yang tahu keberadaannya saat itu, termasuk istrinya sendiri. Tiba-tiba ia muncul dari persembunyiannya itu dan pulang kembali ke rumah untuk menemui istrinya. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu." "Ya, istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasyid menjadi budak." "Apa? Raja kujadikan budak? Kenapa kau lakukan itu, suamiku?" "Supaya dia tahu, di negerinya ada praktek jual beli budak, dan jadi budak itu sengsara." "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya, para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu. Menurutmu, apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasyid kepadaku? Pasti kau akan dihukum berat." "Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan." Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Kemudian berpesan kepada istrinya apa yang harus dilakukan ketika Baginda Raja datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. "Suamiku mati." "Hah? Abu Nawas mati?" "Iya." Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda Raja terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak surut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal istana beserta tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian, ia memberi laporan kepada Baginda Raja bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada, Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya, baik di dunia maupun di akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah, kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur!" Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda Raja. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda Raja keder juga. "Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" tanya Baginda Raja dengan gemetar. "Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku." "Jadi kau masih hidup?" "Ya, Baginda, segar bugar. Buktinya, kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang." "Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai, Abu Nawas?" "Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia." "Ajarkan ilmu itu kepadaku." "Tidak mungkin, Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya.
Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri. Dasar pelit, baginda raja menggerutu kecewa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas pergi ke negeri seberang yang terdapat sebuah kerajaan aman, adil, makmur, dan sentosa, karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang. Di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil. Suatu hari raja merasa jenuh. Dia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri. Siapapun boleh menjadi raja, mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tetapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni ribuan hewan buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi seorang raja. Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup pas-pasan. Diangkatlah dia menjadi raja, dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah, karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tidak tenang makan, tidur pun tidak nyenyak. 3 bulan ketiga, dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, si pemuda makin stres berat, karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi, dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan. Ketika masa jabatan sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta, karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai raja berakhir. Lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi seorang raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari Abu Nawas mampir ke negeri tersebut dengan tujuan menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk di sana. Sesampainya di negeri itu, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lainnya. Di sela-sela obrolannya,
Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot, hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabat. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Jangan lupa berdoa kepada Allah, agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas makin terenyuh. "Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan," tanya Abu Nawas. "Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga dapat. Mungkin belum rezekiku," jawab sang sahabat. "Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa. Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara," kata sahabatnya melanjutkan. "Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. "Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antaran aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja," ucap Abu Nawas. "Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri," cegah sahabatnya. "Sudahlah, turuti saja perkataanku," timpal Abu Nawas. Maka diantaralah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. "Ada perlu apa kalian datang kemari?" tanya sang raja. "Maaf Tuan Raja, hamba Abu Nawas dari negeri seberang ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan," ucap Abu Nawas. "Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilakan menjadi raja. Tapi ada dua syarat yang harus dijalani," ujar sang raja. "Hamba siap Paduka Yang Mulia, tapi hamba minta satu permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba," kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. "Oh, silakan saja. Saat menjadi raja selama setahun, kau berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara," timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini pun kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja. Ternyata berbeda dengan dua pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun, ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya, tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai. Abu Nawas bisa membangun apa saja termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh.
3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja dibangunnya. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu. Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya. Tapi jangan lupa bersedekah, utur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu malam di desa tempat Abu Nawas tinggal diadakan acara tahlilan untuk mendoakan salah satu warga yang telah meninggal dunia. Karena dianggap sosok yang cerdas dan dihormati, warga sepakat menunjuk Abu Nawas sebagai imam tahlilan. Abu Nawas yang sebenarnya jarang menghadiri acara seperti itu hanya bisa tersenyum kecut. Baiklah, kalau kalian percaya padaku, aku akan memimpin acara ini, katanya sambil menggaruk-garuk kepala. Sebelum acara dimulai, Abu Nawas diberi kitab tahlil oleh salah seorang tokoh desa. Ini kitabnya Abu Nawas, nanti bacakan secara berurutan ya, kata tokoh desa tersebut. Abu Nawas membuka kitabnya dan mengintip isi di dalamnya. Sayangnya kitab itu ditulis dengan huruf Arab gundul tanpa harokat. Abu Nawas yang terbiasa membaca kitab berharokat merasa sedikit panik. Namun sebagai orang yang tak pernah kehilangan akal, ia berkata dalam hati, aku harus menemukan cara agar acara ini tetap berjalan dengan lancar. Warga berkumpul, duduk melingkar di ruang utama rumah. Abu Nawas duduk di depan, memegang kitab tahlil dengan penuh percaya diri. Ia membuka acara dengan suara lantang. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang mengikuti mengucapkan amin dengan khusyuk. Kemudian Abu Nawas mulai membaca dengan nada merdu. Tetapi isi yang dibacanya ternyata berbeda jauh dari kitab tahlil. Ia mulai mengarang bebas. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wahidah wa akramana bi Abu Nawas sebagai imam yang tampan. Beberapa orang yang paham bahasa Arab mulai saling pandang. Namun karena suara Abu Nawas terdengar begitu yakin, mereka tetap mengikuti bacaan itu sambil tersenyum geli. Saat tiba di bagian doa, Abu Nawas semakin kreatif. Ia menutup kitabnya dan berkata, saudara-saudaraku, doa ini sangat penting. Jadi izinkan aku menyampaikannya dengan cara yang paling tulus. Ia lalu mengangkat tangan dan memulai doanya. Ya Allah, berikan ampunan kepada saudara kami yang telah meninggal. Semoga Engkau melapangkan kuburnya, memberi cahaya dan menjauhkannya dari hal-hal yang membuat tidak nyaman, seperti semut merah atau ular berbisa. Semua orang tertawa kecil, tetapi Abu Nawas tetap melanjutkan dengan nada serius. Ya Allah, semoga Engkau memberkahi makanan yang akan kami nikmati nanti. Jangan biarkan ayam gorengnya terlalu keras atau sambalnya terlalu pedas. Warga yang mendengar mulai tertawa terbahak-bahak. Bahkan beberapa anak kecil yang ikut dalam acara itu tak bisa menahan tawa. Setelah selesai, tokoh desa mendekati Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, sebenarnya bacaanmu tadi tidak sesuai dengan kitab tahlil. Tapi aku harus mengakui, suasana acara ini jadi lebih ringan dan penuh kebahagiaan. Kau memang punya cara unik untuk menghibur kami. Abu Nawas tersenyum sambil berkata, tahlil itu intinya adalah doa dan niat yang tulus. Kalau niatku sudah benar, maka Allah pasti mengerti. Sejak saat itu, warga desa tak lagi menunjuk Abu Nawas sebagai imam tahlilan.
Kisah selanjutnya. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari adanya pencuri di kota Baghdad. Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, namun tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya. Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. "Ada pencuri, ada pencuri!" teriak saudagar kaya tersebut. Mendengar teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa untuk melarikan diri. Tapi anehnya si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat untuk kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukulinya. Dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. "Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukuli si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu," teriak Tuan Menteri kepada para warga. "Tapi dia sudah sering kali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera," sahut salah seorang warga. "Kita lempari batu saja ke kepalanya, biar tidak meresahkan warga," timpal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya." "Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya." Para warga penasaran. "Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini," jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak pernah punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri. Sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya, di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh untuk pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri kembali beraksi, dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang untuk menolong. Begitulah seterusnya, hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hai pencuri kurang ajar," ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga pun segera berdatangan. "Ada apa, Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan oleh Tuan Menteri," ujar warga yang lain. "Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga yang lain. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian," ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya,
boleh memukul atau melempar batu si pencuri ini. Ayo silakan, bila kalian merasa sok suci, bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar, lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Menteri. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur, dan kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meskipun tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa, dan dari kepalanya keluar darah bercucuran yang cukup banyak. Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu? Teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah sang pelakunya. Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat, bentak Tuan Menteri. Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum? Tanya Abu Nawas pura-pura. Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu, jawab Tuan Menteri. Oh, itu. Bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu, balas Abu Nawas. Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu Abu Nawas, hardik Tuan Menteri. Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparnya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri, kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi, dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang, mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. Maafkan aku Tuan Abu Nawas, aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman, kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah, akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Kisah selanjutnya. Diceritakan ada seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja. Ia mengaku punya sebuah teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun. Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya. Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan? Tanya Baginda Raja. Bukan Paduka yang mulia, jawab si musafir. Baiklah, coba tunjukkan padaku. Barangkali aku bisa menebaknya, balas Baginda Raja. Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tongkatnya. Silahkan Paduka, jawab si musafir. Apa yang harus aku jawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran? Tanya Baginda Raja bingung. Jawabannya bukan dengan kata-kata Paduka, tapi Paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu, jelas si pemuda. Mendengar hal itu, Baginda Raja bertambah bingung. Akhirnya Baginda Raja mengundang para pejabat istana dan seluruh orang terbelajar untuk menjawab teka-teki yang aneh itu. Akan tetapi,
Mereka semua tidak ada yang bisa menebaknya. Jangankan untuk menebak, untuk memahami maksud teka-tekinya saja, mereka sama sekali tidak tahu. Hal ini membuat baginda raja menjadi marah. Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini, maka aku akan berikan seluruh kekayaan kalian kepadanya, ancam baginda raja. Seluruh pejabat istana dan orang-orang terpelajar pun mulai gelisah. Lalu mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut. Baginda raja pun menyetujui permintaan mereka. Namun setelah sehari berlalu, mereka masih saja belum menemukan solusinya. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Tanya baginda raja. Ampun Paduka yang mulia, kami sangat bingung. Jangankan untuk menjawab teka-tekinya, memahami maksudnya saja kami tidak tahu. Jawab salah satu dari mereka. Tapi saya punya solusinya Paduka. Sebaiknya kita undang saja Abu Nawas. Saya kira tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini, kata mereka melanjutkan. Baiklah, sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa dia ke sini, perintah baginda raja. Maka mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Di depan Abu Nawas, para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang dihadapinya. Tolonglah kami Abu Nawas, kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab, seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada orang musafir itu, pinta mereka. Kalau aku bisa menjawabnya, apa yang akan aku dapatkan? Tanya Abu Nawas. Kami akan memberikanmu keledai yang bagus. Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan. Kamu boleh pilih keledai mana yang kamu sukai, jawab mereka. Mengetahui hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas seketika menjadi semangat. Ayo, kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Mereka pun lalu berangkat bersama-sama. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghampiri si musafir. Tunjukkan padaku teka-tekimu, aku siap menjawabnya, pinta Abu Nawas. Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran dengan tongkatnya, kemudian menatap Abu Nawas. Tanpa ragu-ragu, Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran dan membelahnya menjadi dua. Lalu si musafir membuat garis lingkaran lainnya. Kali ini, Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan membelahnya menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir sambil menunjukkan satu bagian. Satu bagian ini adalah tanah, dan 3 bagian lainnya adalah air. Mendengar perkataan tersebut, musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya. Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan baginda raja dan para menteri di istana. Akan tetapi, tidak berhenti sampai di situ. Si musafir meletakkan punggung tangannya di atas lantai, dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun melakukan sebaliknya. Ia meletakkan jari-jarinya ke tanah dan punggung tangannya di atas. Untuk kedua kalinya si musafir memuji Abu Nawas. Lalu ia berkata kepada baginda raja, Paduka raja harusnya bangga memiliki orang pandai seperti dia. Baginda raja menjawab, aku sungguh bingung dan tidak tahu maksudnya dengan teka-teki yang kau berikan dan jawaban yang Abu Nawas berikan. Kemudian si musafir menjelaskan, begini Paduka yang mulia, aku menggambar sebuah lingkaran. Maksudku adalah menunjukkan bahwa bumi adalah bulat. Abu Nawas lalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi 2 bagian. Dia hendak menunjukkan padaku bahwa dia juga percaya bahwa bumi itu memang bulat. Makanya dia membelahnya menjadi 2 bagian untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Dan garis lingkaran yang aku buat kedua kalinya
Abu Nawas lalu membelahnya menjadi 4 bagian. Dia juga mengatakan padaku, 1 bagian adalah tanah, dan 3 bagiannya adalah air. Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar. Dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai dengan jari-jarinya menunjukkan arah langit, maksudku adalah untuk menunjukkan pertanyaan tentang tanaman yang tumbuh dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh. Lalu dijawab oleh Abu Nawas, dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai dengan punggung tangannya di atas. Maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak habis pikir. Seumur-umur aku baru tahu teka-teki itu. Ini sangat membingungkan tapi penuh makna, dan sama sekali tak terpikirkan olehku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawabnya, ujar Baginda Raja. Oleh karena itulah, Paduka semestinya bangga. Di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas, timpal si musafir. Karena salut dengan kecerdasan Abu Nawas, Baginda Raja memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang. Sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan membelikannya seekor keledai. Kisah selanjutnya. Suatu hari Baginda Raja dilanda masalah yang membuatnya tidak bisa tidur. Sedangkan masalah yang dihadapinya hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Meskipun Baginda Raja banyak masalah, namun ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar, baik kepada penasihat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Padahal sejatinya Baginda Raja ingin rasanya melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu, Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasihat istana mendekati Baginda Raja. Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit. Adakah sesuatu yang Paduka pikirkan? Tanya penasehat istana. Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu, jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasihat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasihat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Makin hari sikap Baginda Raja makin tertutup, bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah mencoba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialami. Tapi ia malah memalingkan wajah. Baginda Raja memilih menutup diri, beber penasehat istana. Saya punya saran. Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu dari menteri. Iya, saya setuju dengan saran tersebut, balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana. Kenapa kalian yang datang? Tanya Abu Nawas. Kami ke sini bukan diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan sendiri, jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. Kami semua sudah berusaha memberi perhatian,
Tapi Baginda Raja selalu menutup diri, kata salah satu menteri. Baiklah, aku akan mencoba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan? Ucap mereka. Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Esok harinya Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa." "Kalau kau mau bisa, coba tunjukkan kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya, setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga ke telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka untuk datang ke istana," ucap seorang prajurit. "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab dia. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang?" tanya Abu Nawas lagi. "Baginda masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil, Paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," perintah Baginda Raja. "Caranya mudah, Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu, kita bisa memasukkannya dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa," jawab Abu Nawas menjelaskan. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku," ucap Baginda Raja. "Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum hamba yang maksud adalah jarum kecil," balas Abu Nawas. "Iya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba hanya ingin mengatakan bahwa ada hikmah dari pernyataan ini," jawab Abu Nawas. "Hikmah? Hikmah dari mana?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum?
Tapi setelah hamba jelaskan, baginda raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya, masalah yang kita anggap mustahil bisa diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Seketika baginda raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama baginda raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah, dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar baginda raja. Sejak kejadian itu, kini baginda raja mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar. Maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.